Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Zufika Nasyirah. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu Batch 4 tahun 2025 atau periode 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan fisika dengan NIM 25105160646. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari 2026, dalam rangka penilaian uji kinerja, praktek ini akan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Gresik, kelas 11 dengan materi gaya gravitasi Newton, menggunakan mode pembelajaran Discovery Learning. Ini kata saya. Dan ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys ya anak-anak. Bertemu dengan Mufika kembali dengan pelajaran fisika yang asyik dan menyenangkan. Ya. Di sini Mufika kembali untuk mengajar fisika yang materinya luar biasa, sangat dahsyat untuk kita bicarakan hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Syafi'i, Akbar, Anggita, Arinda, Arini, Ariza, Habib, Caca, Tia, Dewi Rahmat, Intan Cia, Intan Jaka, Intan Tika. Tidak masuk, kenapa? Sakit, oke. Reza, Salsa, Riva, Salsa, Vivi, Wisnu, Tina, Nabil, Pasha. Alhamdulillah cuma satu yang tidak masuk, itu sakit ya. Lanjut kita pada pembahasan materi hari ini. Nah, yaitu adalah gaya gravitasi. Sebelumnya kita bagus dulu yuk. Bagus. Gaya gravitasi kita lihat. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut apa itu gaya gravitasi, lihat dan simak video berikutnya. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan keseimbangan, dengan nilai yang sangat akurat. Apa yang jadinya jika tidak akurat? Kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, kita lihat. Tapi mengapa air laut tidak tumpah ke bumi, tidak tumpah ke daratan? Kita membahas di materi
dalam materi selanjutnya. Nah, sebelumnya Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta itu dengan seimbang. Nah, siapa yang hafal Quran surah Al-Mulk ayat 3? Oke. Akbar, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati wa menjawab pertanyaan Allah di sini. Tapi kamu tidak bisa menjawab dengan Allah kosong. Ya, kamu harus menjawab sesuai dengan ayat selanjutnya. Siapa yang hafal Quran surah Al-Rahman ayat 33? Oh, tapi tidak coba tapi lain. Oke, bagus sekali. Bagus untuk tabinya. Bagus. Bagus sekali Nabila. Yang artinya di Quran surah Al-Rahman ayat 3, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Dengan kekuatan Allah, para ahli tafsir menafsirkan kekuatan Allah adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, objektif dan precision, terus menghargai bukti ilmiah. Jadi setiap anak itu tidak boleh berkata bohong. Karena apa? Bohong itu ya dosa. Berkata sejujurnya itu adalah sains. Nah, kesadaran akan kebesaran Allah. Dengan melihat tadi video tadi, kalian akan sadar bahwa ternyata Allah itu menciptakan itu dengan seimbang dan tidak ada catat sekalipun. Dan penelitian nanti kalian diajari bagaimana teliti menulis data. Kalau psikomotorik nanti praktek kalian yang kalian lakukan di sini adalah praktikum visual tadi nanti akan dinilai, terus kognitifnya. Nah, kognitif nanti bagaimana bisa menjawab soal-soal yang ada yang ditawarkan nanti ya, terus refleksi. Refleksi itu adalah merefleksikan, nanti saya sudah paham atau benar, sudah tahu atau belum, itu nanti ada lembaga. Sebenarnya di alam semesta itu ada yang namanya adalah gaya gravitasi. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran gaya gravitasi, kita akan praktikum sebentar. Yuk, praktikum sederhana orbit dan planet. Lembaga kerjanya sudah di kelompok masing-masing ya. Di situ sudah ada prosedurnya. Ada anak yang mencatat, ada anak nanti yang mengamati, ada yang nanti yang mempresentasikan data. Oke, kita punya kasus pertama, permasalahan pertama adalah ini adalah ukuran matahari yang normal dan ini ukuran bumi yang normal. Yang terjadi apa ketika yang normal itu kita klik ya. Yang terjadi ketika ukuran bumi dan matahari sesuai yang diberikan Allah, sesuai yang diciptakan Allah. Nah, ukurannya akan seperti ini, teratur sehingga tidak bertabrakan. Oh tidak, apa yang terjadi? Oh tidak, ternyata bumi menabrak matahari. Ya, yang terjadi ketika matahari lebih besar daripada bumi, yang terjadi adalah bumi akan tertarik ke dalam matahari. Tapi seperti ini, jika posisinya bumi tetap dan matahari jangan lupa diisi. Yang terjadi adalah bumi menuju matahari sampai digambar sesuai seperti ini. Ya, jangan lupa diisi LKPJ-nya. Gravitasi gaya saling tarik menarik antara partikel
bermasa dalam jarak tertentu. Nah, gaya saling kritik antara partikel bermassa dalam jarak tertentu. Intinya setiap partikel itu akan punya gaya tarik menarik, itu adalah gaya gravitasi jar. Misal salsa dengan akbar, nah itu punya gaya tarik. Terus sesama ini semuanya punya gaya tarik. Tapi kok kita nggak merasakan gaya tariknya ya Bu? Ya, gaya gravitasi adalah gaya saling tarik menarik antara partikel bermassa dalam jarak tertentu. Nah, lanjut tolong dibaca itu. Dapat betul yang serta saling tarik-menarik dengan gaya semakin dengan sekali masa mereka dan kembali dengan badan jarak di antara pusat masa mereka. Nah, setiap partikel di alam semesta saling tarik menarik dengan gaya yang sebanding dengan hasil kali massa mereka. Ini matematisnya. Intinya setiap benda itu punya gaya tarik menarik. Itu namanya adalah gaya gravitasi. Pertanyaannya mengapa bumi kita tidak? Nah, ini ingat, benda yang lebih masif menghasilkan gaya gravitasi yang lebih kuat. Bisa jadi. Misal tarik-tarikan. Misal tarik-tarikan, apa yang terjadi coba? Oke, juga bisa tarik-tarikan masing-masing. Ingat, berat Teza terpotong dari rival. Nah itu benda yang lebih masif itu lebih berbobot, lebih besar, itu menghasilkan gaya gravitasi yang lebih besar. Nah maka yang kecil-kecil akan tertarik ke yang lebih besar, yaitu adalah rival. Itu ya, itu logis yang sifat logis yang gampang dimengerti. Nah, gaya berbalik, gaya gravitasi berbalik terbalik dengan kuadrat. Kuadrat jaraknya, kan ada jaraknya. Soalnya jaraknya tidak bisa gambar semua. Tidak mendapatkan gaya gravitasi karena jaraknya harus ada jaraknya. Terus perangkat, nah ini menjaga planet pada orbitnya, menyebabkan pasang surut air laut, dan memungkinkan kita tetap berbicara di bumi. Silakan ke sana. Oke, terima kasih Riva dan Reza. Kita mau berbisik dulu untuk Riva dan Reza. Kamu jatuhkan secara bersamaan. Tampaknya tidak mati, malah Juli yang jatuh. Nah, itu sangat terlihat sekali bahwa benda yang sangat lebih ringan itu dia akan jatuh lebih perlahan ke bumi. Karena apa? Gaya gravitasi tergantung oleh massa. Masanya kecil, berarti jatuhnya akan lebih lambat daripada yang masanya besar. Itu gaya gravitasi. Jangan lupa kasih nama kelompok sama kelompok berapa. Oke, lakukan sesuai dengan perintah. Main untuk mencari jawabannya. Untuk mencocokkan jawaban atau untuk membuat jawaban? Nah, kamu sudah sampai sini, Fitri. Nah, di situ sudah ada petunjuk. Belum. Ini juga bagaimana saja. Oke.
Nah, berapa nilainya? Gaya gravitasinya berarti ini ditulis di LKPD-nya masing-masing. Ditulis, pilih gaya gravitasinya itu diganti sesuai dengan yang pertama di situ. Masanya saya sudah tak kasih tahu masanya berapa. Kita tinggal hitung. Hitung di sini. Itu dari mana? Yang nah, kalau kita pertama masa satunya 200, masa duanya 200. Nah, harinya berapa? Aku sudah ada fotonya. Tulis taruh sini. Tugas dulu siapa? Tulis sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang tugasnya melakukan siapa? Ya, berarti M1 kali M2. M1 kali M2 berarti masa 1 dikali masa 2 itu berapa? Kalikan. Bisa 200 harus banyak. Oke, tulisnya kamu lihat di sini. Pilih ini dulu. Dengan Caca. Siapa lagi yang mau bertanya? Yang satu sudah kesini berapa? Tulis semua data nih. Nah ini 1, 2, 4, 5, ada 5 ini di sini. Kalau ini adakah hubungan antara gabung dan masa ada kan hurufnya? Terus ada itu ada. Kita tulis ya, masanya ini, masanya masa 1 200, masa 2 400, gravitasinya berapa nih caranya itu? Kalau sudah mengisi data lalu menjawab pertanyaan. Ya. Kasih alasan untuk bebas. Oke, kita sambut Kakak Kusni untuk mempresentasikan. Jadi di situ saja Bapak. Oh di sini, ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang diteliti oleh kelompok 1. Pada kegiatan pertama yaitu menentukan hubungan massa terhadap gaya gravitasi yang dialami benda antara orang satu dan dua adalah 5 meter. Nomor 1 dengan massa 200 kg, antara massa 1 dan massa 2 itu kita mendapatkan 2 kali massa yaitu 40.000 dan gaya gravitasi 1,07 dikali 10 pangkat 7 Newton. Dan nomor 2 dengan hasil 90.000 dan dengan gaya gravitasi 2,46 kali 10 pangkat 7 Newton. Dan dengan nomor 3 160.000 gaya gravitasinya 4,4
4,27 kali 10 pangkat 7 Newton. Dan nomor 4 hasilnya adalah 250.000 dan dengan gaya gravitasi 6,67 kali 10 pangkat min 7 Newton. Dan nomor 5 yaitu hasilnya 360.000, gaya gravitasinya 9,61 dikali 10 pangkat min 7 Newton. Dan pada kegiatan kedua yaitu menentukan hubungan jarak terhadap gaya gravitasi yang dialami benda. Diketahui masa orang 1 sama dengan 200 kg, masa orang kedua yaitu 400 kg. Nomor 1 dengan jarak benda 2 meter diperoleh hasil yaitu dipangkatkan dengan 2 meter yaitu 4 meter. Gaya gravitasinya 13,35 kali 10 dipangkat min 6 Newton. Nomor 2 hasilnya adalah 16 meter dengan gaya gravitasi 3,34 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nomor 3 dengan hasil 36 meter, gaya gravitasinya 1,48 dikali 10 pangkat min 7 Newton. Nomor 4 dengan hasil 64 meter, gaya gravitasinya 0,83 dikali 10 pangkat min 7 Newton. Nomor 5 dengan jarak 100 meter, gaya gravitasinya 0,53 dikali 10 pangkat min 8 Newton. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pada kegiatan nomor 1 semakin berat massa yang diperoleh maka semakin besar gaya gravitasinya. Oke, semakin besar massa berarti semakin besar gaya gravitasinya terus. Dan kegiatan nomor 2 semakin jauh jarak antara kedua massa semakin kecil gaya gravitasinya. Oke, ya seperti itu ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan hasil jawaban tadi dari kelompok 2. Yaitu yang nomor 1 adalah berapakah nilai gaya gravitasi yang kalian peroleh berdasarkan hasil penerapan pada kegiatan 1. Jawabannya adalah nomor 1 107 kali 10 min 7 Newton. Dan nomor 2 adalah 185 kali 10 min 7 Newton. Nomor 3 adalah 427 kali 10 min 7 Newton. Dan nomor 4 adalah 514 kali 10 min 7 Newton. Dan nomor 5 adalah 740 kali 10 min 7 Newton. Yang nomor 2 adalah ada gabungan antara gaya gravitasi dan massa benda. Yang ketiga adalah berapakah nilai gaya gravitasi yang kalian peroleh Ya sudah. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, mungkin presentasinya itu kita lanjut di minggu yang akan datang. Dikalimasan 2 dibagi n kuadrat. Nah, sebelum kita menghasilkan ini, siapa yang bisa menghasilkan soal ini? Oke, Wisnu, silakan Wisnu mengerjakan soal untuk pembuatan 1 ini. Gimana? Pasti dibagi 4 dikalikan 0,7 jawabannya berapa ya Wisnu? Ya. Apa jawabannya Wisnu? Oke, coba dikeluarkan 2 kali 10 kali 8. Oke, kita lihat.
2 kali 10 pangkat 8. Ayo kita lanjut. Kita selesai saya. Ayo kita selesai. Bagus. Oke. Ya, paham ya? Lanjut. Nah, untuk soalnya, kalian bisa buka latihan soal gravitasi di Google Chrome. Kita klik. Nah, kalian kerjakan kerja tepat pada tempatnya. Kita bisa pada di atas bumi ini kan ada gaya gravitasi. Yang kedua, aktivitas dan pergerakan benda, ada jatuh, sumber energi dan mekanika karena gravitasi. Untuk pembangkit listrik tenaga air, terus fenomena alam dan kelangsungan hidup, ya, menahan atmosfer. Seandainya tidak ada gaya gravitasi, atmosfer kita akan terbang ke atas, ya. Terus pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut itu adalah interaksi antara gaya gravitasi dan bulan. Ya, semakin bulan purnama, air laut itu akan naik, tetapi kalau tidak bulan purnama atau tidak ada bulan itu airnya akan surut. Ya, itu adalah gaya tarik menarik antara bumi dan bulan. Terus teknologi luar angkasa setelah bulan itu adalah konsep gaya gravitasi. Gaya yang dialami suatu benda apa tadi? Setiap benda itu punya gaya tarik menarik, itu namanya adalah gaya gravitasi. Itu adalah gaya gravitasi. Setiap benda itu, setiap partikel mempunyai gaya tarik menarik, itu adalah gaya gravitasi. Terus poin penting dalam gaya gravitasi apa tadi, Cak? Ada yang bisa menyebutkan? Satu, bergantung dengan massa. Terus yang kedua? Dengan jarak. Terus? Di bumi, air laut tetap berada di tidak berada ke daratan. Terus satelit bisa mengorbit bumi. Terus matahari, semua yang benda bisa berputar dengan teratur. Itu adalah peran gaya gravitasi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin demikian pelajaran kita kali ini. Ada pertanyaan anak-anak? Mungkin dari buku kita cukup sekian. Ya. Lain kali kita sambung lagi. Jangan lupa PR-nya dikerjakan tadi di Google Form. Ya, nanti memberikan nilai. Semoga apa yang mereka sampaikan akan bermanfaat pada kehidupan sehari kalian dan selalu diingat selalu. Dan dengan pelajaran ini menambah rasa cinta kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin mencintai ilmu dan semakin mencintai penelitian lebih kejujuran, ketelitian, terus kemaslahatan bersama, ya, untuk kemaslahatan bersama. Dan jangan lupa untuk sering dengan pertanyaan dan isi sejujur-jujurnya tentang pembelajaran hari ini. Yang siswa mendapatkan 1 tambahan question. Ya. Ini sambil nanti ya Mbak ya. Apa ini? Kakak di sini beneran. Ada yang biasa. Mungkin dari Fika cukup sekian. Bila ada salah kata, berikan mohon maaf. Bila kami walidayya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.